Mbah Maimun Juber. Iya, itu emang benar Alah, itu. Mbah Mangun ndak ndak kapasitasnya ngomong itu Mbah Mangun. Ah, ndak ada habisnya tuh. Belajar lagi ngaji. Nah, ya, 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 ya. Mbah Mangun Ya tuh udah gitu. kapasitasnya ngaji Ya udah dulu. coba, coba. Sekarang Ah, sekarang kepada ah, iya. dosen aja ya, Pak dosen. Pak dosen, eh, Oke, begini Pak Mangun, pasti orang atau tidak ini? orang kapil ini sebentar, Pak dosen. Orang kapil ini dia berakal apa tidak di mata Allah ini? Gimana? Orang kafir, dia punya akal tidak di mata Allah? Tergantung dia cara dia menggunakan akalnya, Ustaz. Jadi kita ini kan masing-masing sudah diberikan akal ya, akliyah, tapi bagaimana dia memfungsikan akal itu. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak memfungsikan akalnya dengan baik, hanya insting, kan banyak itu dalil-dalil Al-Qur'an. Bagaimana orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, itu kan sama dengan binatang jadinya, Ustaz. Kan Ya, ya. begitu. Kan? Mangun, bedakan antara otak lanjut. dan akal. Sebentar, gantian Mangun. Bedakan antara otak dan akal. Kalau akal itu tidak akan bertentangan dengan wahyu. Nggak ada itu. Justru wahyu itu bisa difahami dengan akal. Jadi yang menurut Wahabi itu akal sebenarnya itu tidak akal. Misalkan contohnya seperti ini ya. Kalau di aswaja kan itu kan jelas kan ada hukum adat, hukum akal, hukum syariat. Itu kan kalau orang aswaja kan bisa membedakan. Misalkan Nabi Isra Mi'raj ke langit hanya sekejap, itu tidak bertentangan dengan akal, tapi bertentangan dengan adat. Kayak keluar air dari jari-jari Nabi, itu bertentangan dengan akal, tapi bertentangan dengan adat. Kalau yang bertentangan dengan akal itu maksudnya itu kontradiksi. Ada kontradiksi itu berarti bertentangan dengan akal. Jadi Ini saya ingin mengetes Mangun ya. Ngun, ya, kita lihat ya siapa yang beragama menggunakan akal ya. Apakah Ya, Wahabi atau Aswaja? Ya. Siap jadi. Iya, saya tes ini. Kamu kan mengatakan Allah itu ada tangan kan gitu ya, para Wahabian. Yakin kan? Terjemahnya begitu. Nah, Awas ya. terus yang Terjemahnya membuat begitu. mereka yakin Allah ada tangan itu akal atau bukan? Sekarang Ya, yang sebentar. Akal atau bukan? Jangan sekarang. tangan di atas ini tangan makhluk yang seperti makhluk atau seperti apa? Sebentar, jangan ditafsir dulu. Aduh. Saya tanya, mereka meyakini Allah ada tangan, itu menurut akal atau tidak? Kok menurut akal? Terus menurut apa? Itu kan terjemahan. Itu kan Oke, menurut terjemahan ya, bukan menurut Al-Quran ya. Ya Allah ya Robi, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini kan akal, Coba kamu tes Aswaja. Aswaja itu tafwid. Artinya Aswaja yang pertama kali itu tafwid. Serahkan lafadznya, maknanya serahkan Allah. La imani lafadznya, maknanya serahkan kepada Allah. Saya mau bertanya, Aswaja. terjemah itu makna bukan? Terjemahan itu bukan makna, terjemahan Oke, itu selesai. Udah selesai. Kalau terjemah bukan makna, berarti udah selesai. enggak. Sekarang ini pada keyakinan kamu dan wahabi-wahabi lainnya, Allah ada tangan atau bukan? Tidak. Ya Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran. Nah, kan ini kan akal kamu. Kabar dari Allah. Dengar dulu. Kamu kalau ditanya sedikit, jawab sedikit saja. Allah itu mengabarkan dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa. Cukup imani saja dengan itu sudah kamil sekali. Itu Aswaja. Nggak perlu kita
nggak perlu kita Sekarang begini ya, ya Abata, terjemahkan. saya ya guru Abata nih sebentar nih guru ya Abata. Apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Juber terkait dengan istiwa maklum. Sekarang saya mau bertanya, maklum yang dimaksud oleh Mbah Maimun Juber apa? Maklum itu apa? Maklum itu kan bahasa Arab, bahasa Arab. Nah sekarang apa maklum itu? Di kalangan bahasa Arab maklum itu apa? Gini. Maklum Gini. yang mana ini? Kamu Karena yang mau dibahas maklum yang mana? Istiwa maklum, ya kan? Ya. Nah, menanyakan Oke. bagaimana dan seperti apanya, maka bid'ah haram tidak boleh, Mbah Maimun Oke. Juber. Oke, Oke. nah sekarang pertanyaannya saya tidak mau melebar ke kaifiatnya. Yang saya ingin bertanyakan, maklum yang dikatakan oleh Mbah Maimun Juber dalam kaidah bahasa Arab apa yang dimengerti oleh orang Arab? Maklum itu. Oke, sudah ya. Maklum di situ, itu maklum ayatnya ada di Al-Quran. Kita tidak perlu mengecilkan perkara ini kepada Mbah Maimun Juber, karena masalah ini masalah besar, bukan masalah kecil. Kalau mau mensandarkan kepada ulama, ya yang muktabar dong. Yang muktabar, bukan Yaji Maimun Juber itu tidak muktabar, bukan. Tapi yang lebih muktabar lagi ada ke atasnya. Gini ya Bata. Gini, saya kan santrinya ini ya. Jadi Wahabi itu mengutip perkataan Mbah Maimun Juber tapi disalahartikan. Gitu loh. Wong Mbah Maimun Juber itu kitabnya banyak kok. Jauharul Tauhid itu yang nyarah beliau sendiri, terus Orida itu yang nyarah beliau sendiri, itu enggak ada itu. Ya itu Ya. Dan kembalikan nanti saya kirim videonya ke Bang Kopi ya. Nanti saya kirim videonya ya. Iya, Nanti saya tahu. dipelajari aja sama Bang Kopi. Saya tidak mempermasalahkan Mbah Maimun Jubernya. Saya mempermasalahkan yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan maklumnya. Karena Mbah Maimun Juber juga mengutip dari perkataan Imam Malik. Walaupun ada yang mengatakan sebagian bahwa perkataan Imam Malik yang dikaitkan dengan istiwa maklum itu adalah doib. Sebagian mengatakan demikian. Tapi yang ingin saya pertegas di sini adalah kalimat maklum. Maklum ini dalam kaidah bahasa Arab dan diketahui oleh bangsa Arab pada saat itu apa pengertiannya maklum itu. ya ini saya jelaskan, makanya beliau Mbah Maimun Juber itu kan hanya mengutip perkataan Imam Malik, bukan menafsirkan bahwasanya maklum itu maklum maknanya. Nggak ada di situ Mbah Maimun Juber mengatakan di situ maklum maknanya. Mangun ini salah. Gini ngon. Wa qaulu syair, orang Arab itu bahasa diabadikan di syair-syair semua ya. Ya. Al qaulu syair, al istiwa itu istilah Mangun. Seperti perkataan syair. Istiwa itu dalam mafhumnya orang Arab itu menguasai. Kalau disandingkan kepada Allah. Seperti mana menguasainya Basar terhadap negara Irak tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Ayo coba kamu jelaskan menurut pemahaman kamu tentang perkataan Mbah Maimun coba. Maklum di situ apa maklum itu coba? Maklum itu kan diketahui pengertiannya. Kalau Lah yang pengertiannya diketahui apa? Coba yang diketahui apa coba? dengerin dulu. Maklum itu kan diketahui, disepakati, dipahami. Nah itulah maklum. Cuman Oke. bertanya seperti apa? Sebentar. Ini kan mubham kamu. Ini kamu mubham ini. Mengatakan maklum, terus ditanya yang maklum apa, kamu nggak jawab. Berarti kan tidak maklum kamu. Aduh, istiwa. Jangan goblok gitu lah Pak Bangun. Ini gimana Kalau sih? orang sudah bicara maklum, itu bisa menjelaskan. Paling tidak ada penjelasannya. Seperti tadi Pak Kapit. Maklum ayatnya. Itu maklum. Penjelasannya adalah sekarang kamu tanya. Mendengarkan dari ceramah Mbah Maimun Juber, Mbah Maimun bilang maklum. Maklum di situ apa? Coba jelaskan kepada saya maklum apa coba. Kalau memang betul-betul maklum. Istiwanya itu maklum. Lah iya, apa yang dimaklumi dari istiwa itu? Coba jelaskan kepada saya. Istiwanya Allah itu maklum dipahami.
Dipahami itu apa yang dipahami? Coba jelaskan kepada saya. Jangan bertanya demikian, tidak dijelaskan. Aduh, ini goblok lagi. Bilang maklum tapi nggak bisa ngasih penjelasan. Kan lucu. Ketika kita menjelaskan maklum bahwa maklum di situ adalah maklum, ayatnya ada. Ini penjelasan Pak Mangun. Itu betul maklum. Lah kamu ditanya maklum apa? Maklum jangan ditanya. Ini bukan maklum namanya. Ini goblok namanya Pak Mangun. Ngajak gelut sampean. Ya inilah diksi yang keluar dari Wahabi dengan diksi yang keluar dari Pak Mangun ini tidak paham perkataannya. Iya betul. Walaupun perkataannya sama tapi menurutnya nggak sama. Kayak mau tidur juga ini jadi nggak enak ini. Aduh. Gini Ngajak gelut. Jangan Ngajak ketawa, gelut Bos. sampean. Bos. Bilang maklum Bos, ditanya jangan ketawa. maknanya apa, Bos, maklumnya apa nggak bisa jelaskan. Istiwa itu maklum. Iya Nah, maklum sepakat. Ketika saya tanya maklumnya apa? Sekarang saya bertanya, menurut Yai Abata, maklum yang dimaksud oleh apa Mbah Maimun Jubair itu apa, Yai? Ya maklum ayatnya ada, maklum diketahui ayatnya ada di Al-Quran. Maklum ayatnya ada. Lah coba kamu jelaskan maklumnya apa maklumnya? Saya kan bertanya, Iya, kamu kan membawa nama terus ada maklum. kalimat begini nih, terus ada kalimat begini. Jadi menanyakan bagaimana, seperti apa, ya kan? Bagaimana dan seperti apanya, maka itu bid'ah kata Mbah Maimun kan begitu. Ini Nah, mau lihat apa taslim Bangun ini. korelasinya? Oke, lihat di Begitu loh, taslim apa nih Bangun. korelasinya, coba? Bangun. Apakah Allah itu berada di ruang dan waktu? Allah itu tidak berada di ruang dan waktu. Oke, Allah yang selesai menciptakan itu, ruang dan selesai waktu. itu. Berarti yang namanya fisik, gitu kan? Itu pasti ada di ruang dan waktu. Sepakat atau tidak? La ilaha illallah. Bang Ekskode. Jangan dulu, sepakat atau tidak? Sebentar, saya mau bertanya. Jangan Kita dulu. Kita ini berada di bumi. Dilihat dari planet Jupiter aja. Segede apa kita? Terlihat atau tidak? Planet Jupiter itu di mana, Ngun? Nah, kan? Kita aja tidak sampai ke sana. Jadi akal kita ini tidak akan pernah sampai. Bukan. Jangan disamakan antara Begini. Allah dengan keagungan dan kemuliaannya. Toh mau disandarkan dengan pemikiran kita, akal kita kepada makhluk yang nggak bakalan nyampe. Nah, begini. Pak Bangun. sebentar. Bata. Jadi perkataannya Mbah Maimun itu sudah benar, tapi yang memahami yang keliru. Kita itu kalau menurut saya ya itu biasa saja lah, wong ulama wong perkataan Nabi, perkataan Allah saja itu disalahpahami oleh Wahabi, apalagi perkataan Mbah Maimun disalahpahami ya biasa aja. Iya kan? Jadi Udahlah, saya Pak Bangun. minum minyak kayu putih dulu lah. Ya, takut ini. Gimana ini Pak? Jangan kabur lah. Artinya begini Pak Kapi. Bangun tuh Wah, Wahabi ini kan selalu berselindung di bawah naungan Pak. Perkataan Mbah Maimun dengan Gus Bahar. Ini kan lucu, jelas-jelas mereka itu aku aja dan menolak pemahamannya ini. Nah ini yang menjadi masalah. Aduh, saya kan kirim PT-nya tuh ke Yai Abata kan. Itu Tentang bagaimana pendapat-pendapat apa terkait dengan penjelasan apa Gus Bahar. Gus, naikin bolone Gus. Yai Abata itu Terus? di Jawa itu ada salah satu seorang ulama namanya siapa itu Mbah Rian ya, yang selalu disebut Mbah Rian itu. Nah itu sangat luar biasa tuh Yai Abata. Bentar tadi Gus Baha dibawa-bawa. Emang Gus Baha apa? Kenapa Gus Baha? Coba. itu ada Ya, saya Bahar kirim PT-nya tuh, saya kirim PT-nya ke Yai Abata. Jangan pitiknya pembahasannya. Itu disensor-sensor sama si pencari ilmu itu, disensornya dia, kemudian dia tafsirkan dia gitu. Gimana itu Bang Mamun? Bukan itu mah bukan itu Bang Eksploder. Itu terkait. Iya kan? ini, Yang tadi dikatakan terkait di dengan langit ini, kan? Bukan. Naikkan bukan bolone. itu. Yang mana? Bukan. ini loh ya menurut jadi perkataannya ya memang begitu juga emang perkataannya misalkan juga mengatakan